Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita taklim baru. Hikmata mahdudiyatil aqlil basyari fil umuril qariqati lil tabi'ati. Hikmah dari keterbatasan akal manusia dari perkara-perkara gaib. Sebetulnya dari ketertutupan perkara gaib itu, kita tahu gaib gitu. Itu maksudnya. Nah, ini pola berpikir terbalik jadinya kan. Kadangkala kita berpikir kita ini tertutup dengan perkara gaib karena kita tidak makrifat. Ya. Allah itu untuk orang awam disebut gaib kan gitu. Padahal Allah menerangkan di Asmaul Husna yang maha nyata, yang maha jelas, ad-dhahir. Ya, akal kita nggak mampu tuh, ya memahaminya. Ada konsep dualitas, maha gaib dan maha dhahir, ya kan? Nah, di sini kita bahas sedikit, mudah-mudahan ada beberapa 7 hukum, ya. Yang hukum ini secara epistemologi dipakai di kehidupan sekarang, ya. Nah, pas paham tuh 3 hukum ini, termasuk hukum relativitas, ya, hukum asbab. Nah, itu dulu Quran. Einstein menciptakan hukum relativitas kan, tapi sebetulnya itu sudah ada di Quran dan itu menyangkut perputaran masalah kegoiban tadi secara akal manusia. Ya. Ini termasuk kaji ma'rifatullah sebetulnya, wasma al-sifat. Ya. Kita bahas saja, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu dan amal.
Salawat, salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan dan sunnah beliau hingga akhir masa. Seperti biasa kita kuatkan lagi dinul Islam kita dengan syahadatain, istighfar, tentunya talqin zikir hanya ditujukan kepada Allah dengan niat ridha Allah. Kita lafazkan Iwan sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Taruh di akal kita. Sebelum taruh kita niatkan ridha Allah, ma'rifatullah. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Arahkan ke dada, nafi isbat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya sholihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takbih hajatina. Wa khususon abaruhi Nur Muhammadin khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina ala Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri masanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abudan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya man waradastiari majdihi fala tudrikuhul ainil mujaradatu. Ya ilahi ya man tajasadi fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi fajaharat ajammatuhu fil qulubi wal masairi. Ya ilahi kaifa takhibu wa antal aliyu wa kaifa takhibu wa antal raqibul hadiru huwal ilahul muhtadi wa ilahi nasta'inu. Ya Rabb yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Rabb yang telah menjelma dalam kesempurnaannya, keindahannya, keagungannya
sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan hambanya. Ya Rob, bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang zahir, dan bagaimana engkau akan gaib padahal engkau pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk, dan kepadanya lah kami memohon pertolongan. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kodrat iradahnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu, diberi umur untuk bisa datang ke tempat ini bertolebul ilmi. As-sadatu ada'u jami'ati akhwati jami'iyati subhanil masihiyati MA rahimakumullah. Kullu man yatlul Qur'anul Karim huduriyana wa man yatluhu bi tariqatin andung talimi wa man yataluhu mubasyaratan abra wasi'ili tawasuli ijtimai jami'uhum rahimakumullah. Fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanu nakitsu hajanal lailata. Hadirin jemaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang andung talimi juga ikhwan akhwat, mungkin yang mengaji tidak bisa langsung melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk yang andung coba bahas, hikmata mahdudiyatil aklil basyari bil umuril qariqati lil tabiati. Hikmah dari keterbatasan akal manusia dari perkara gaib. Amma ba'du, kita curai dulu perkara asma, pengertian gaibnya. Gaibnya Allah adalah sebuah kelebihan untuk manusia, Pak. Pola pikir itu terbalik ya. Jadi gaibnya Allah itu kelebihan bagi kita, ya, kelebihan bagi manusia, karena keterbatasan akal. Keimanan pada hal gaib timbul. Coba renungkan, kita muhasabah. Kalau kita tidak digaibkan Allah, keimanan kita agak susah, Pak. Ya kan? Maka kita jadi iman. Inilah perkara iman. Nah, maka kecenderungan untuk mendekat mengenal Allah itu lebih tinggi, ya, karena kegaiban. Nah, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, sering orang itu menganggap hal yang sulit. Itu bagian penting dari keyakinan Islam yang menjadi kekuatan untuk bisa apa Pak? Untuk bisa, karena ada kegaiban, ada yang sulit dilihat oleh indrawi. Untuk antum semuanya bisa bertawakal. Untuk antum semua bisa berdoa. Itu kelebihannya. Ya. Jadi keterbatasan akal manusia dalam memahami segala hal adalah sebuah kelebihan. Begitu pola berpikir kita. Ya, jadi keterbatasan akal kita itu seharusnya sebuah rahmat kelebihan. Ya, nah ini banyak yang nggak terima kalau yang orang asbab nih, gitu. Ya, hal ini mengajarkan kita untuk bisa tunduk sebetulnya. Begitu sebenarnya Allah. Allah itu maha zahir, tapi kehendaknya indrawi kita ditutupinya. Supaya kita bisa bertawakal, bisa beriman, dan bisa bergantung hanya kepada Allah. Ya. Keimanan pada hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat menjadi salah satu bentuk pengakuan akan keterbatasan kita. Benar Pak? Nah itulah. Maka kita akan menjadi merasa fakir. Nah, umat Islam seharusnya
dalam hidup itu bukan mengedepankan kondisi bikin kodrat zamannya, bukan mengedepankan hal-hal yang gaib. Mungkin kemari sampai akhirul zaman mengedepankan rasionalitas. Karena kegoiban itu akan terbuka melalui rasionalitas. Dulu orang berpikir bisa terbang itu goib. Sepakat Pak? Sepakat ya? Nah, ternyata terbang itu bisa dipelajari secara epistemologi, dihitung jatuhnya. Kan gitu Pak? Hitung gaya turun terjunnya itu dihitung. Ya, dihitung, kekuatan itu yang dikendalikan oleh analisa kan. Nah, maka orang itu bisa melayang. Kira-kira begitu Pak. Jadi itu rasionalitas sebetulnya. Ada yang lebih ngeri lagi perkara makhluk yang sifatnya kasat mata seperti jin. Bapak kalau menyebut jin itu dalam konsep makrifatullah itu dianggap makhluk gaib, salah Pak. Resonansinya ada itu. Salah, sangat salah. Ya. Jadi kalau udah Pak sampai kemari menganggap Allah itu gaib juga bisa kurang betul pola berpikir kita. Ya, kurang betul. Nah ini aneh nggak jadi andong nih, yang goib biasanya goib. Nah goib itu untuk awam Pak. Itu sebenarnya kekuatan Islam itu rasionalitas. Ya, maka ada hukum berasionalitas, itu ada hukum, ada 7 hukumnya. Nah ini termasuk kaji yang disebut bukan filsafat ya, hati-hati ini bukan filsafat. Ini Quran. Ya. Jadi tolong kuatkan kembali rasionalitas dengan cara sumbernya dari kebersihan kalbu. Maka pikiran kita akan bersih. Jadi mainannya di kalbu, hati. Ya. Bersihkan hati, maka rasionalitas kita, pola berpikir kita akan bisa bersih dalam memahami khususnya ajaran agama kita. Meskipun harus mengimani hal-hal yang gaib, insya Allah akan terbuka secara sisi kehalusan nurani kita. Contoh, nih orang dulu itu karena bersih hatinya bisa mengungkap perkara konsep tauhid dengan sangat gampang. Ya, konsep tauhid kalau bahasa modern kan keesaan Allah ya. Itu menggunakan contoh apa Pak? Angka. Ya, angka numerik yang dimulai dengan 1. Ya. Konsep keesaan tuh dimulai dari angka itu. Ulama dulu 1 dan menjadi dasar dari angka-angka berikutnya. Ya kan? Nah, makanya jangan terlalu terburu-buru kita berpikir mencari hal singkat, perkara mistis atau gaib. Jangan dulu terburu-buru. Karena biar gimana kita harus menggunakan hukum-hukum asbab akliyah. Ya. Sebaiknya fokus sebelum kita bermakrifat, bereskan dulu pada ibadah, memperdalam ilmu agama yang sudah ada, karena keimanan kita seharusnya cukup dengan ajaran yang sudah ada. Syariat, keterbatasan manusia dalam menjangkau segala hikmah Allah itu kan mengajarkan kita untuk selalu berserah diri dan tawakal. Tadi sudah disebut. Ini juga menjadi kesempatan untuk kita sebagai umat Islam akhirul zaman mendapatkan ampunan. Bermakrifat itu awal ludin makrifatullah, akhirulin makrifatullah. Ya. Karena Allah membuka pintu tobat, sudah paham bagi manusia yang berdosa. Disitulah hikmah keterbatasan dari akal manusia. Karena salah kita berpikir, karena salah kita memikirkan sesuatu dalam rasionalitas kita, maka Allah mudah sekali mengampuni kita. Karena Allah tahu, ya. Makanya nggak boleh putus asa kalau kita dosa. Tetap dekati tobat, beli dengan kebaikan. Karenanya Allah berfirman, kita dasari dulu surat ini terkait perkara gaib dan menguatkan keimanan supaya kita bisa bertawakal. Al-Baqarah surat 2 ayat 1 sampai 4. Iqra iman.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Itu runut keimanan, rukun-rukun beriman gitu. Ya. Ketika Allah berfirman pada alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, ya. Hukumnya wajib tuh. Ya. Kata gaib harus kita luruskan, kita makrifati. Kata goib itu salah persepsi Pak orang sekarang. Kalau goib pasti pikirannya gimana Pak? Jin, siapa, hantu, pocong, ya nak. Ya. Betul kan? Kesana. Apalagi barja, ya. Kesana larinya. Ya kan? Tingginya ke Allah, ke jati ya. Ya kan gitu goib. Ya, jadi gini. Kata goib adalah bagi kita nih, ya bagi kita yang makrifat insya Allah, lawan dari kata sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh indera. Berarti di situ keyakinan kita timbul. Berarti tidak mampu kita memakai indera. Betul? Itu goib. Arti goib itu begitu Pak. Yang tidak bisa terjangkau oleh indrawi. Itu arti goib itu. Lawan kata dari sesuatu yang bisa disaksikan dengan indera manusia adalah panca indera, kan gitu, yang bisa disaksikan. Lawannya goib. Kita orang mukmin yang beriman, kalau surga itu ada, iman ada, tetapi kita tak pernah melihat surga, betul? Maka kita menjadi yakin surga ada. Orang mukmin tak pernah melihat neraka. Kalau ada yang bisa ngelihat neraka, keren nih. Ya. Tetapi yakin kita neraka itu ada. Dan tak pernah disentuh oleh tangan kita lagi. Ya. Tapi kita yakin semuanya ada. Sesuatu yang gaib ini dipercaya eksistensinya dengan syarat, yaitu mansus. Maksudnya secara eksplisit hal gaib itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, secara eksplisit. Misalnya tentang surga dan neraka, kita permisalkan dulu Pak. Ini terkait dengan akidah yang bisa dimakrifati. Allah bukan zat yang gaib seperti penjelasan para sufi, ya, yang taklid. Walaupun banyak perdebatan nih, Allah tidak bisa dikatakan sebagai yang gaib bagi kita. Betul kan? Nggak bisa. Maka kalau menyebut antum Allah itu maha gaib, itu al-asma al-husna. Harus dilengkapi ayat tadi.
Allah juga maha zohir. Ya. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman kita. Betul kan? Karena Allah itu jelas adanya, karena dalam Asmaul Husna difirmankan Allah juga Az-Zahir. Yang lebih mudah secara rasionalitas kita, Zahir itu zat yang sangat jelas. Betul? Nah, itu dia. Nah, contoh gini. Nah, ini iktibarnya gini aja deh. Iktibar zaman sekarang. Melihat mobil mewah, pesawat terbang yang canggih, ya, pasti yakin nggak kita kalau pembuatnya itu orang hebat? Pasti yakin, pinter, hebat, betul kan? Pasti itu. Kita tidak perlu ketemu melihat si pembuat orang itu kan? Bahkan kita sulit. Benar Pak? Tetapi kita sudah langsung yakin kan? Bahwa pembuatnya pasti orang pinter. Sepakat Pak? Kira-kira gitu. Pasti deh pembuatnya orang itu pinter. Udah yakin tuh kita. Tanpa ada keraguan lagi. Karena ada bukti mazharnya. Wujudnya ada bukti. Bapak kalau melihat teraturnya alam semesta. Yakin ada yang menciptakan Pak? Yakin, ya. Nggak mungkin nggak yakin ya. Ya. Tanpa ragu. Akal kita pasti meyakini itu. Akal nerima itu. Pembuat pesawat terbang canggih dapat dijadikan model cara berpikir, rasionalitas terkait kegaiban. Ya. Kita melihat langit, bumi, matahari tertata rapi. Air dengan segala fungsinya, tanaman, oksigen, dan lain-lain. Walaupun kita tidak pernah melihat Rob kita, akal, naluri kita pasti mengatakan bahwa yang membuatnya adalah zat super bijaksana. Sepakat Pak? Dan super, sangat super maha. Nah, alam raya ini disebut sebagai, bahasa mudahnya, alam raya inilah eksistensi Tuhan. Mawujud. Wujud. Ya. Nah, ini menguatkan dulu akidah kita, menguatkan etikot kita kembali ya. Sehingga kata goib yang bisa dijadikan contoh adalah neraka dan surga. Karenanya, seorang sufi bernama Imam Sibawai, pakar ilmu nahwu, beliau mengatakan begini, Arraful ma'rifatilah. Arraful ma'rifatilah artinya di alam semesta ini yang paling mudah dikenali adalah, di alam semesta ini yang paling mudah dikenali bukan air Pak, bukan gunung Pak, bukan pohon, bukan manusia. Luruskan, yang paling mudah dikenal di alam semesta ini adalah Allah pencipta. Sampai? Nah, begitu ke usul. Misalnya, kita hidup sendirian di hutan. Ya kajian lah, nggak ada yang ngajarin. Kita dikasih akal loh, karena manusia kan. Mungkin kita tidak tahu diri kita, ini siapa? Mungkin. Tapi akal kan berkembang tuh Pak. Ujungnya kita akan bisa menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Setuju? Pak Amin bisa menciptakan Pak Amin sendiri? Enggak. Pasti berkembang akal itu. Ujungnya gimana kesimpulannya? Pasti ada yang menciptakan. Nah, itu poin akidah. Bahwa Allah itu maha ada. Namanya disebut, kalau Allah itu dalam konsep makrifat, sebut Allah itu yang paling baik. Wajibul wujud. Jangan sekali-kali menyebut Allah mawujud. Salah Pak. Banyak sufi salah tuh. Kalau mawujud, Allah diwujudkan. Nah, jadi kalau menyebut Allah, wajibul wujud.
bukan mawujud. Mawujud kita diwujudkan oleh wajibul wujud. Duduk Pak. Duduk ya. Itu dia. Pasti ada yang menciptakan kita ini. Maka sifat pencipta ini pertama kali dikenalkan kepada manusia. Jadi kita itu dikenalkan bukan nama Allah, itu belakangan. Karena ada otak Yahudi Pak. Itu ada di Quran. Otak Yahudi itu Pak memburu sampai jatiyah. Paham ya? Kita dikenalkan tuh bukan nama asma. Alastu birabbikum. Ingat itu? Ya, pernah dong kaji? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dikenalkan itu tuh. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kan gitu? Ya. Itu dikenalkan. Jadi bukan Allah dulu. Maka dikenalkan sifat sebagai pencipta ini agar dikenalkan kepada umatnya. Ya, dikejar terus tuh sama orang-orang Yahudi yang ada di Arab sampai titik nama jatiyahnya. Ya. Itu sebabnya sifat Tuhan yang paling mudah dikenali adalah sifat pencipta. Yang namanya manusia pada satu waktu pasti akan berpikir, siapa yang mampu menciptakan bumi, siapa yang mampu menciptakan langit, matahari, alam semesta isinya, yang semuanya serba sempurna, teratur, presisi. Itu tidak hanya diketahui oleh Allah dan Rasul saja. Allah jelas tahu, karena dia yang mencipta. Namun juga oleh manusia biasa. Jadi ma'rifatullah itu bukan kaji susah. Ma'rifatullah itu makanya di awaludin mengenal agama ma'rifatullah. Maka ma'rifat itu fitrah manusia. Antum nggak belajar tinggi-tinggi ma'rifatullah, antum tahu tuh. Karena kita ada akal. Makanya nggak bisa menyebut kafir Pak. Nggak bisa. Se-Yahudi, se-ateis seorang pasti mengakui Allah itu ada. Jangan bohong deh. Karena kalau ditanya yang meninggal itu siapa? Yang meninggalkan kita badan kita siapa? Ruh. Pasti gitu ngomongnya. Benar kan? Nah. Jadi jika salah satu di antara syarat diberikan kemampuan mengetahui hal gaib adalah mereka yang mendapat pasti ridha Allah sudah. Kalau dari Allah meridhoi, sudah bersih kolbu kita, pasti kita tahu secara rasionalitas. Di antara orang yang diridhoi Allah adalah para rasul. Perkara gaib. Makanya gaib ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ya, yang nggak bisa terjangkau. Ya, jadi nggak usah ribet kita hidup. Nggak usah ikut aliran macem-macem yang menyebut tidak bisa hal gaib diketahui selain Allah. Itu salah Pak. Antum termasuk salah kalau tidak bisa mengetahui bahwa hal-hal gaib. Salah. Antum berarti ngomong gitu. Karena kita punya fitrah mengetahui hanya manusia yang diberi ilmu itu. Ya. Cuma masalahnya kita tak mungkin mengklaim bagi orang yang sudah maklamat. Nggak mungkin lah, saya sudah makrifat, saya tahu Allah yang maha gaib, saya tahu kegaiban. Nggak mungkin misalnya Ikhwan Rapas mengetahui saya mengklaim, saya tahu itu. Nggak mungkin kan? Nah, karena terkait hal-hal yang sifatnya kehalusan. Mungkin saja karena masalahnya antum bukan wali kan gitu. Ini ada firmannya. Coba dibaca Al-Jin ya, 26-27. Iqra Iwan.
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjagaan-penjagaan di muka dan di belakangnya. Kita luruskan, Rasul mutlak itu Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah. Yang diridhoi, kita bisa diridhoi nggak Pak? Bisa. Kita bisa diridhoi. Doa kita aja tadi minta ridho Allah kan? Itu walinya. Ya. Pewaris anbiya itu adalah ulama. Itu disebut kewalian. Jadi perkara gaib ya, bisa juga ke kita, tentunya dengan level yang berbeda. Ya. Dengan level yang berbeda. Jadi Allah itu zat yang tahu perkara gaib, dan barang gaib itu tidak akan ditampakkan ke sembarangan orang. Tetapi ada pengecualian, kecuali orang yang diberi ridho Allah, kan gitu. Benar nggak? Ridho Allah. Rasulullah pasti diridhoi Allah kan? Udah langsung. Kalau antum diridhoi Allah pasti tahu gaib. Pasti. Ada orang yang bisa meraba kematian kok. Ada. Kita ada potensi di situ. Maka di ilmu ini. Jadi ada kemungkinan kalau dekat dengan Allah, Allah meridhoinya, kita diberi tahu perkara gaib yang mutlak. Pasti. Ada kemungkinan. Bukti bukan Rasul namun diberitahu oleh Allah hal yang gaib. Kita bukan Rasul tapi diberitahu oleh Allah hal yang gaib, diantaranya sahabat Warakah bin Naufal, Sayyidina Umar bin Khattab. Diberitahu tuh. Bukan Nabi. Karenanya di sini yang mesti kita dudukin, keterbatasan akal manusia. Ya, keterbatasan akal manusia itulah yang menjadi kelebihan kita, diberitahu sama Allah untuk mengetahui yang gaib. Bingung pula nih. Sumbernya hadis Bukhari. Baca ya. Hunaka hududun hiya nikotiku watina ala wahiyya ma'rifatullah. Ada keterbatasan yang menjadi kelebihan untuk manusia, yaitu Allah mengetahui. Kita inilah manusia yang bisa mengetahui Allah. Itu paling puncak Pak kegaiban. Jadi fitrah kita dari sononya adalah tahu perkara Allah. Berarti kalau tahu perkara Allah, kita tahu hal yang gaib. Sampai Pak? Bingung pula nih. Enggak ya? Nah, itu dulu. Jangan dijabarkan keluar kalau nggak ada runut dari atasnya nih Qurannya. Nanti jadi masalah nih. Ya. Jadi ini berlaku keimanan termasuk dalam kategori keberimanan kepada hal yang gaib, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib akan kuberitahu kegaiban. Walaupun demikian, umat Islam semestinya tetap dikuatkan, bereskan, luruskan, prioritaskan rasionalitas secara hukum Islam. Tuh. Itu dulu Pak. Bukan dicari yang di luar akliyah dulu. Runutnya gitu. Makanya orang bertasawuf tanpa bersyariat, tanpa berpikir sesat. Ya. Dalam menjalani ajaran Islam. Dalam hal ini ada riwayat mengenai seorang yang ditanya soal cara membuktikan bahwa Allah itu satu. Lalu pertanyaan itu dijawab dengan ungkapan bahwa tadi sudah disebut angka 1 sebagai permulaan dari angka-angka berikutnya.
Begitu pula bentuk gambarnya, tidak akan terlihat wujud angka 1 itu manakala tidak berawal dari nuqtatun. Nggak mungkin kalau tidak berawal dari titik. Jadi segampang itu ulama dulu menerangkan ayat Qul huwallahu ahad. Itu rasionalitas. Allah itu satu, karena angka 2, 3 sampai triliunan adalah nisbatul far'ilal isi. Suatu cabang bergantung pada asal. Sampai apa? Suatu cabang pasti bergantung kepada asal. Karenanya coba siasati asbab kita terhadap keterbatasan kita, pola berpikir kita dalam proses penghambaan kepada Allah. Ini diajari, diteladani oleh Nabi yang selalu menambahkan frasa waktu kita ittidal. Wa milu masyiyata min syai'in ba'du. Pada bacaan saat ittidal. Misalnya Nabi Muhammad memujinya begini, perhatikan. Lakal hamdu mil'us samawati wa mimul ad. Seluas langit, seluas bumi. Keren gak tuh memahaminya? Seluas langit, seluas bumi. Karena bagaimanapun luas langit dan bumi tetap masyurah terbatas. Tetap masyurah terbatas. Ya. Jadi keterbatasan itu pun bagi kita fitrah dan rahmat. Jadi kita dibatasi akal itu adalah fitrah dan rahmat. Jangan mau serba tahu. Maka akal kita diem. Maka hidup beragama nggak boleh tidak menggunakan asbab. Hati-hati belajar tasawuf torekot. Harus kuat hukum asbab. Ya. Jadi bagi kita yang tidak semasa dengan Nabi kita besar Muhammad SAW, artinya tidak bertemu tetapi tetap iman kepadanya, ya, karena kita diajari terus menerus oleh Rasulullah. Ulama-ulama terdahulu, Pak, ini yang nuntukikan dulu ya, ke goib yang pola berpikir sekarang, sangat memahami tentang makhluk dan alam jin. Ulama dulu. Karena dasarnya ma'rifatullah. Karena sejak awal sudah dipahamkan di lingkungan yang kental dengan itu pada masanya. Ya. Arti kata hukum-hukum kasualitas asbab itu belum berkembang. Ya. Dengan pengetahuan agama, terutama dunia kegoiban itu diperdalami. Jarang dengan orang sekarang. Ya. Jadi nasihat Andung sebagai pentalim di kehidupan kodrat zaman sekarang ini, jangan terlalu terlibat dengan makhluk jin. Poin. Jangan terlalu terlibat dengan makhluk jin. Poin itu. Dia makin eksistensi, ya, makin lama makin mengeksistensikan diri. Paham ya? Tapi kita berusaha membatasinya terus-menerus. Ini salah satu nasihat dari para sahabat. Anggun teruskan melalui beberapa orang. Ya. Arti kata, saat ini juga Andung melarang jangan coba-coba mendalami perkara makhluk yang satu ini. Untuk kehidupan sekarang. Paham ya? Itu poinnya. Bukan perkara jeger-jegeran takut atau enggak perkara itu. Sejelek-jelek manusia di negeri jin itu paling baik, Pak. Itu hadis. Itu mau kita deketin. Bingung kita. Kacau kita. Udah lingkungan kita udah kacau. Nah, mendalami perkara itu tambah berantakan kita. Terutama mendropkan spiritual. Dulu menaikkan spiritual. Kondisi kodrat zaman sekarang menurunkan spiritual. Jadi kuatkan rasionalitas. Nah, yang duduk ini udah mulai dilarang nih, karena bandel juga nih, macem-macem aja lagi. Kaji purba, Pak,
Itu kaji manasak, tahu nggak? Kaji purba. Ya. Jadi jangan dengerin dulu nih ya. Ini bukan fatwa ya. Nah, ini contoh kaji dengan kodrat zamannya. Begini. Nasihat Andung ya sebagai pentalim, kehidupan kodrat zamannya sekarang pokoknya jangan terlalu terlibat dengan makhluk yang satu ini. Hal itu sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi yang sudah mengalaminya. Kita mesti percaya bahwa jin merupakan makhluk yang sangat sulit dipahami dan seringkali memiliki tujuan yang tidak jelas. Itu sebabnya saya sebagai pentalim tidak pernah menyarankan untuk mendalami hal alam jin. Untuk kondisi sekarang, cukup diketahui bahwa makhluk itu ciptaan Allah. Ya, ini rambu. Dan mawujud dan ada. Nah, secara analogi, mungkin banyak, mungkin kurang sekarang. Makhluk itu, mungkin banyak, karena umurnya panjang. Ya, jadi godaan kita, kalau kita tidak menggunakan rasionalitas kuat secara tuntunan syariat, kita makin dikebiri, Pak. Dia mainnya di situ. Kalau bisa, lebih baik tidak perlu tahu mengenai dunia makhluk ini, cukup diketahui bahwa dia ada. Makhluk yang satu ini. Memahami yang perlu makhluk ini, bahaya yang ditimbulkan dari hubungan dengan makhluk jin ini. Itu salah satu alasan kenapa kita hidup di kondisi kodrat zaman sekarang, berhati-hati terhadap ini. Dulu kakek yang duduk, termasuk yang bapak yang duduk, sering mengalami memimpin sholat dan makmumnya jin. Benar Pak? Ya. Tapi itu bukan hal melarangnya untuk diikuti pada masa sekarang. Sudah tidak bisa lagi. Lebih baik tidak terlibat langsung dengan dunia makhluk jin ini, yang satu ini, walaupun banyak jin muslim. Walaupun dia muslim, karakternya berbeda. Itu diciptakan. Karakternya berbeda dengan kita. Hal tersebut menjadi pelajaran untuk kita, untuk bisa lebih menjaga diri, tidak mencari hal-hal yang berhubungan dengan makhluk ini. Walaupun banyak yang penasaran dengan dunia ini, ya, insya Allah ada kelainan nanti kejiwaannya. Benar Pak? Jadi lebih fokus kita beribadah di kehidupan sehari-hari, kuatkan rasionalitas secara tuntunan syariat. Jin itu bisa saja terlihat menarik, tapi lebih baik fokus pada kehidupan yang nyata dan tidak terjebak dalam hal ini. Dunia jin memang ada, mawujud, namun tidak perlu diperdalam atau dijadikan bagian dari kehidupan kita. Kita sebagai umat harus lebih fokus pada ibadah, memperdalam ilmu agama. Jin tidak perlu dicari-cari, larang. Karena mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dengan kita. Tapi meskipun jin adalah makhluk yang ada, hubungan dengan mereka harus dijaga jarak dengan kodrat zamannya yang sudah ditentukan secara hukum manasak. Jin itu bagian dari ciptaan Allah, tetapi kita tidak perlu terlibat lebih jauh. Jangan sampai kita mengundang masalah dengan pola berpikir pada waktu sekarang. Andung sekali lagi, ngulang lagi, sebagai pentalim yang bodoh ini hanya berharap mudah-mudahan umat Islam, wabil khusus jemaah Andung di sini, dapat lebih bijak, lebih arif dalam menyikapi hal yang berkaitan dengan dunia ini. Jangan sampai kita merasa perlu memiliki kodam jin. Berarti kalau kita memerlukan kodam jin, kita mempelajari itu, mendalami itu, merapalkan itu, yang hanya menambah masalah. Justru yang disarankan lebih cenderung kepada makhluk yang sifatnya kasat mata atau makhluk yang tidak terlihat, adalah seperti malakut, malaikat alami, itu boleh Pak. Ya. Karenanya untuk memahami perkara ini, membeknya ini, Andung kuatkan secara syariat Islam.
ada 7 hukum dalam alam semesta yang perlu antum pegang. Dan ini nggak dijabarkan di luar. Ada 7 hukum. Kalau bahasa syariatnya bisa disebut fikih. Di alam semesta yang perlu antum makrifati, antum pahami supaya antum selamat dari godaan yang tidak nampak dan tidak bisa dipikirkan. Pertama, catat ya. Kanunu lihtizazi at-taradudu. Ulang. Kanunu lihtizazi at-taradudu. Artinya hukum getaran. Hukum frekuensi bahasa modernnya. Kita ini di alam semesta ini ada hukum getaran, ada hukum frekuensi. Ya. Yang kedua, kanunu nisbiyati, hukum relativitas. Ya, itu Islam, Pak. Bukan Einstein. Itu Islam. Ada dalilnya. Ketiga, kanunu sababi wan natijati, hukum sebab akibat. Ketiga tuh ya. Keempat, al kanunu kulluhu fil azwajin, hukum semua serba berpasangan. Hati-hati yang jomblo, harus berpasangan. Kama katigo. Karena di hukum keempat. Ya. Hukum kelima, kanunud daurati. Ya. Hukum siklus. Hukum siklus. Keenam, kanunul amaliyati, hukum proses. Ketujuh terakhir, kanunul amaliyati, hukum proses. Tadi udah, hukum semua berpasangan sudah. Yang ketujuh, kanunut tokhiri, hukum perubahan. Ya, ada tuh 7. Kita bedah satu persatu dan mana sandarannya, apa istilah dalilnya, dan gimana maksudnya. Insya Allah dengan memahami ini antum sepelekan tuh makhluk yang kasat mata. Kecil tuh jadinya. Mudah-mudahan itu menjadi dia nggak mau mendekat, Pak. Pertama, kanunu lihtijazi at-taradudu, hukum getaran frekuensi. Artinya gini, segala sesuatu di alam semesta ini bergetar, Pak. Bergetar, mata aja yang nggak ngelihat. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini bergerak. Ya. Ada frekuensinya. Tak ada benda yang diam. Mata aja yang kelihatan diam. Gunung itu bergerak, Pak. Ada di Quran itu. Semua benda bergetar dengan frekuensi tertentu. Getaran yang sama akan menarik getaran lainnya. Sepakat? Itu poinnya. Getaran yang sama akan menarik getaran lainnya yang sama. Berarti frekuensinya harus sama. Kegembiraan akan menarik kegembiraan. Makanya jangan menggerutu, Pak, kehidupan sekarang. Ya, jangan mengeluh, Pak. Karena proses alamnya begitu. Kegembiraan akan menarik kegembiraan dalam proses hukum lihtizazi. Kesedihan juga akan menarik kesedihan. Coba antum dari pagi sampai sore sedih aja, Pak. Besok bertumpuk hitungan jadi 7, Pak. Sedih tuh seminggu 6 hari. Nggak enak kan? Ada aja masalah. Itu yang disebut apa, Pak? Hukum frekuensi. Ya. Jadi gini, fokuslah secara konsisten terhadap getaran tertentu agar menarik getaran yang sama. Suatu getaran akan membangkitkan getaran yang sama terhadap semua yang dekat untuk diri kita. Jika ada orang gembira, antum sedih, antum sedang galau, deketi orang yang gembira. Bukan yang galau kepada yang galau, tambah oleng antum. Frekuensi kan begitu.
cari yang sama, ya. Insya Allah nular lingkungan menjadi gembira. Tuh. Dan jika ada orang sedih, maka lingkungan juga terpengaruh getaran sedihnya. Jangan dibalik. Maka fokuslah pikiran, cari dulu terhadap apa yang diinginkan dulu. Ya. Gini, bapak pemabuk mendekati orang mabuk, tambah jadi nggak Pak? Dekati majelis taklim, diterima kok. Insya Allah Pak. Agar getaran dalam tubuh menarik getaran yang sama. Jika kita membiasakan berpikir baik, jika kita berpikir positif, kemarin ngajinya, ya, marilah kita banyak berpikir positif saja, agar bisa menarik energi positif lainnya. Mana dasar dalilnya? Allah berfirman, eksplisit tapi harus dijelaskan. Al-Hajj surat 22 ayat 5. Iqra Iwan, itu dia dalilnya. Itu hukum prevensi ya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Terpaksa antum tafsirkan. Ini tafsir ayat ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, menggambarkan bagaimana bumi yang kering dapat bergetar, dapat bergerak, ya, saat mulai dihidupkan dengan tumbuh-tumbuhan setelah turun hujan.
Frekuensinya begitu. Fenomena ini kalau secara epistemologi dipandang sebagai ilustrasi ilmu pengetahuan tentang bagaimana tanah bergetar karena adanya aliran air yang memicu pertumbuhan. Ingat, tubuh kita ada air. Ya. Bergetarnya makhluk panas itu dengan air, Pak. Anu nggak akan teruskan. Ini khusus hikmah nanti. Jangan dikejar, nggak boleh ilmu itu, nggak boleh dikejar. Sampai ya. Sampai Pak. Bergetar sesuatu yang panas itu dengan air, Pak. Ya. Misalnya Bapak memanaskan piring, cipratkan dengan air, Pak. Langsung bergetar, Pak. Langsung bergetar, kira-kira gitu. Insya Allah sekali waktu nanti kalau kita kuat itikot makrifat kita bahas ini. Karena ini terkait dengan makhluk yang tidak terlihat. Ya. Yang kedua, hukum yang kedua, ya. Kanunu nisbiyati, hukum relativitas. Orang menyebut Einstein yang menemukannya, bohong. Ada dalilnya, Pak. Yaitu segala sesuatu tidak bisa dinilai. Nggak bisa. Iwan nggak bisa dinilai itu. Kalau nggak bisa dinilai Iwan itu. Iwan apa nggak bisa. Nggak akan bisa dinilai. Sebelum dihubungkan dengan yang lainnya. Jadi kalau Iwan sudah ada istri baru bisa dinilai. Iwan Raplas kalau udah ada istri baru bisa dinilai. Bisa dinilai Iwan Raplas. Nah, menilai Iwan belum. Maka beristri itu adalah menyempurnakan penilaian agama. Duduk, Pak. Halo yang jomblo ini. Ini bukan menekan Iwan. Ya. Jadi gitu, Pak. Relativitas begitu. Tidak akan bisa dinilai sebelum dihubungkan dengan lainnya. Sesuatu tak bisa dipahami dengan baik sebelum dibandingkan dengan lainnya. Sepakat? Sifat nilai mutu sesuatu hanya bisa diukur dengan menghubungkan dengan yang lainnya. Setuju? Setuju ya? Jika sedih, terkena musibah, maka hubungkan kondisi itu dengan kondisi yang lebih jelek dari itu. Sepakat, Pak? Bukan kebalikannya. Derajatnya hubungkan dengan yang lebih jelek dari itu. Maka kita akan bisa bersyukur. Itu relativitas. Maka kita akan bisa alhamdulillah. Iya, jadi kalau kita galau, merasa nggak ada duit, banyak orang lebih parah dari kita nggak punya duit. Hubungannya ke situ, Pak, yang lebih parah dari kita. Nah, ternyata masih lebih banyak nikmat yang kita terima. Kan begitu nanti. Dibanding kesedihan dan musibah yang terjadi. Jika kita menghubungkan relativitas dengan kondisi di atasnya, itu udah salah. Maka kita akan sulit bisa bersyukur. Untuk mencari istri bisa dipraktekkan itu. Sampai? Maaf. Orang Minang menyebutnya apa? Ukur bayang-bayang itu di bawah kita, Pak. Bukan di atas kita. Itu relativitas. Aduh, nggak enakin. Tapi nggak apa-apa. Untuk menjelaskan. Supaya antum bisa bersyukur. Nah, biasanya jodoh itu ya di bawah kita, Pak. Kalau kita khalifah. Paham, Pak? Padahal selama ini kita sudah banyak menerima nikmat untuk hal yang lebih baik. Kita ambil level tertinggi agar lebih giat dan bersemangat. Itu motivasi. Dalam konsep perubahan harus melihat level yang terendah. Itu relativitas. Dalam hukum relativitas Allah berfirman, Al-Had ayat 47 di ayat 1. Itu dia ayatnya. Ini agak sulit nih jangkauan pola berpikirnya, mudah-mudahan enggak. Ya. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ
Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat tadi itu tafsirkan menunjukkan adanya perbedaan ukuran waktu antara manusia dan Allah. Pemahamannya begitu. Sebuah konsep yang diakui dalam teori relativitas. Bukan Einstein yang menemuinya, Pak. Ya. Nah, level 1, level 2 dalam konsep hukum atau fikih, ya, itu masih susah, Pak. Masuk level 3 mulai agak gampang nih. Kanunu sababi wan natizati, hukum sebab akibat. Asbab. Kita bahas sedikit. Segala yang terjadi ada sebab. Sepakat? Sepakat? Segala yang terjadi ada sebab dan akibatnya, gitu bahasanya. Kalau ada sebab berarti ada akibatnya, ya. Nah, maka tugas kita menciptakan sebab-sebab yang baik, betul? Nah, yang sifat sebabnya unggulan deh, ya, agar berakibat apa, Pak? Unggul, baik pula, kan gitu. Agar bersifat unggul. Nah, jika ingin akibat yang bagus, maka ciptakan sebab yang bagus juga. Poinnya begitu, analoginya begitu. Nggak mungkin dari sifat malas akan melahirkan keberhasilan. Mungkin nggak? Nggak. Ya. Nah, tak mungkin dari kejahatan akan lahir kebaikan. Maka buatkan sebab yang bagus yang paling unggul agar berakibat unggul dan bagus juga. Dasarnya mana? Allah berfirman, An-Nisa surat 4 ayat 40. Iqra Iwan. Makin gampang nih hukum sebab akibat daripada yang di atasnya. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Sesungguhnya Allah tidak akan menjolimi walaupun sebesar zarah jika sesuatu yang sebesar zarah itu berupa kebaikan. Niscaya Allah akan melipat gandakan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Sepakat tak? Hukum sebab akibat, ya kan? Nah, keempat, kanunu kulluhu fil azwajin, hukum berpasangan. Aneh, mungkin gak enak nih. Ya, hukum berpasangan. Segala sesuatu dalam hidup ada pasangannya. Ada yang belum punya pasangan? Udah ada, Pak. Nggak mungkin Allah nggak menciptakan nggak ada pasangan. Nggak mungkin. Fitrahnya gitu. Ada atas, ada bawah. Ada panas, ada dingin. Ada terang, ada gelap. Ada baik, ada buruk. Pasangan ini mengadakan pasangan ini, makanya antum mau wujud. Halo? Antum nggak ada kalau tidak ada pasangan laki-laki dan perempuan ibu kita. Setuju? Hukum pasangan itu fitrah. Berarti kalau maaf, Ikhwan kan masih sendiri. Ini ada kan? Berarti fitrahnya harus ada pasangannya.
Nah itu yakini dulu, nanti ada ayat yang di amalannya. Ya, tuh dia. Karena sifat fitrah pasangan, sifat fitrah mewujud harus ada pasangan. Betul kan? Artinya disebut atas karena ada bawah. Ketangkap? Nggak mungkin kita tahu atas kalau nggak ada bawah, Pak. Iya kan? Tuh, nggak mungkin. Disebut terang karena ada gelap. Bapak tahu terang karena ada gelap. Betul kan? Betul, Pak? Nah, itu dia. Adanya baik karena adanya jelek. Jadi jangan jelekin dulu orang. Karena antum bisa baik karena ada orang jelek. Tuh. Jika baik semuanya, jika semuanya tidak ada pasangan, maka tidak akan bisa disebut mewujud. Aduh, nggak enak. Maka nggak bisa disebut baik, nggak bisa disebut. Tapi namanya bahasa sekarang, halo, standar. Wujudnya itu standar, itu bahasa epistemologi. Mana istilah dalil hukumnya? Nah ini yang mesti sering direnungkan secara makrifat. Hukum rasionalitasnya. Ada hukumnya. Allah berfirman di Az-Zariyat 51 ayat 49. Suratnya 51 ayatnya 49. Ketetapan materi itu 4 ya. Materinya 9 ditetapkan supaya mewujud gitu. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Allah. Mengingat Allah, jadi kalau ketemu calon terletak di hati, apa yang disebut? Bukan subhanallah, Pak. Itu taharo. Allahu Akbar. Itu wujud. Aduh. Ini ismu adzam. Kamu? Ada yang duda? Pengen dapat? Hah? Duda? Pas ketemu suka Allahu Akbar, bukan subhanallah. Itu sambungannya. Karena itu mewujudkan. Duduk. Itu dia bahasan. Itu Quran. Makanya lu balik. Dah tambah 1 poin. Ya. Kita fitrahnya berpasangan. Menghidupkan pasangan dibolehkan pakai ismu adzam. Allahu Akbar. Sepakat? Itu ayatnya. Udah deh, gampang-gampang aja lah. Ya. Keberapa nih? Kelima. Kanun daurati, hukum siklus. Siklus. Hidup ini punya siklus. Iya. Ada lahir, ada mati. Siklus kan gitu. Sepakat? Tuh. Ada siang, ada malam. Segalanya ada awalnya dan ada akhirnya. Ada kelahiran, ada kematian. Saat sedih, ayo, langsung aplikasi. Saat kita sedih, ingatlah hal itu pasti berakhir. Nggak boleh nepuk dada, Pak. Pasti berakhir. Karena kita punya siklus. Pahami hukum sunatullah yang ditetapkan pada Quran. Ya. Pasti berakhir. Saat gembira, jangan lupa akan berakhir.
Saat di bawah, jangan putus asa makanya. Saat antum jomblo, jangan putus asa. Betul Pak? Saat di atas, jangan manapu dado. Jangan jumawa. Kabur istri nanti koleng antum. Diuji sama itu bisa hilang-hilang tuh uang tuh. Wah, keluar aja tuh gimana istri balik. Halah, kemana ngaji nih? Mana istidlal dalilnya? Ayo. Hukum siklus Allah berfirman Al-Insyirah surat 94 ayat 5 dan 6. Baca tuh. Itu dia. Dua kali Allah mengingatkan ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ingat, sering baca ini sampai 2 kali. Apapun yang didua kalikan sama Allah tolong diingat. Orang sering lupa diri Pak. Saat susah nggak mungkin seterusnya susah. Saat kaya nggak mungkin selamanya kaya. Coba Pak ya. Nah, begitu mengenal Allah, menciptakan suatu keenam. Kanunul amaliyati, hukum proses. Udah gampang nih kalau hukum proses. Segala sesuatu butuh proses Pak. Nggak ada simsalabim. Segala sesuatu perlu waktu untuk menjadi sempurna. Kalau ingin sempurna perlu waktu Pak. Mungkin sempurna makin lama waktunya. Tak ada langsung ujuk-ujuk simsalabim sempurna. Nggak ada. Gimana sih? Simsalabim langsung jadi nggak ada Pak. Akun fayakun, nah, bukan asma kita itu. Allah yang bisa begitu, betul Pak? Itu makanya jangan sabar dulu Pak. Ya. Yang terbaik itu kalau Allah sudah menentukan itu pasti terbaik waktunya. Semua butuh proses, segala sesuatu ada awalnya yang belum sempurna. Bahasanya kan benar tuh. Kalau belum sempurna Allah nggak ngasih. Kemudian berkembang semakin sempurna. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam. Betul? Ada waktu merawat. Ada waktu memetik. Pikiran itu seperti bibit yang ditanam bro. Di otak kita. Kemudian berbunga dengan pengalaman yang nyata. Jika ingin hidup sukses, poinnya, maka perlu sabar, ulet, tahan banting. Paham? Dasar dalilnya Al-Maidah surat 5 ayat 8. Putar ayat itu. Insya Allah. Itu menghadapi kesabaran hukum proses. Ya Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini gunjamannya tinggi banget nih ya.
dasar dalil tinggi banget. Proses menjadi takwa sempurna itu apa poinnya? Kita kan bercita-cita menjadi orang bertakwa, Pak. Yang sempurna tapi Allah menerangkan begini, ayat ini mewajibkan umat Islam untuk berlaku adil. Nah, itu poin berat, Pak. Maka antum bukan sholat aja yang rajin tapi nggak adil, makan hak orang, nggak ngasih ini, maka antum nggak disebut yang bertakwa, Pak. Jadi proses bertakwa itu nggak semudah itu ya. Harus adil. Ya. Dalam segala situasi, termasuk dalam memberikan kesaksian, memutuskan perkara. Nih, hakim kita udah kacau nih. Bayangin, Pak. Tanpa memandang suku, agama, hubungan pribadi, keadilan diletakkan sebagai nilai yang paling tinggi. Proses untuk bisa bertakwa, yang menjadi bertakwa tertinggi adalah yang paling pokok adalah keadilan. Duduk, itu dia poinnya. Terakhir, hukum yang kita pahami kununut takhiri, hukum perubahan. Kita berubah, fitrahnya nggak boleh dirubah. Maka tato hukumnya haram. Bagi perempuan bedah alis juga nggak boleh, haram. Yang tunjukin aja. Nggak boleh. Karena fitrahnya kita nggak boleh dirubah. Ada hukumnya. Ada dalilnya. Pak Amin hitam. Umpama, maaf. Pak Amin ini sebenarnya nggak hitam, Pak. Ya, maaf. Dirubah Pak Amin misalnya pakai jadi putih. Juga nggak boleh, Pak. Ayo, sampai ke situ mestinya. Kira-kira gitu, Pak. Ya kecuali perubahan itu bukan kehendak kita. Invalid misalnya, kecelakaan beda lagi. Iya kan? Kononot takhairi, hukum perubahan, segala pasti berubah. Pola berpihak terbaliknya gitu. Seiring perjalanan waktu, perubahan bukan karena kita. Parapes dulu gagah. Sekarang udah ringkih. Jangan dirubah jadi gagah, Pak. Bukan nggak boleh. Iya. Kira-kira paham ya? Karena itu fitrah. Iya. Oh, pasang lagi gigi udah ompong ini pakai emas. Ya udah nggak boleh, Pak. Sebenarnya nggak boleh dalam sisi itu. Ya. Pahami dalam konsep yang lebih jelas ya. Kecuali menyangkut hal keselamatan. Paham ya? Aku indah akan salah prediksi. Lajale paru-paru dan sakit. Yang pasang cincin di tangan masukkan ke jantung, kan kacau. Ini nama rubah. Kama kajigo. Dan luruskan dulu. Anung doakan di siko, jangan adun pasang cincin lah. Itu benda di dalam. Kalau ala bengek, Pak, ala bengek, ala hukum perubahannya mesti bengek. Bukan pasrah. Memang medis itu salah sering merubah sesuatu yang tidak syariat. Bukan dilarang medis itu. Hati-hati hukum perubahan itu. Yang tak berubah adalah apa? Perubahan itu sendiri, Pak. Nah, kan pusing tuh. Yang nggak berubah itu perubahan itu sendiri. Tugas kita merancang perubahan itu boleh dirancang agar perubahan masa depan tidak liar. Sampai. Boleh kita berubah agar masa depan kita tidak liar. Itu tuntunan agama. Agar kita menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil. Karenanya Allah berfirman. Ar-Rum ayat 30. Insya Allah. Itu dia tutup kaji kita. Dibaca Iwan.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hukum perubahan ini banyak orang nggak tahu, Pak. Dalam konsep yang lebih hakikat, ya. Karena hukum perubahan itu merubah fitrah yang sudah ada. Jadi kalau orang itu sampai hukum fitrahnya adalah mesti berpasangan, nggak berpasangan, berarti dia, ya banyak maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amalan untuk kita. Insya Allah besok ada amalannya, sama putarannya memang disebut ayat yang 7, doa ada 7, hukum ada 7, Al-Fatihah jadi dibuka dengan 7 ayat. Pak Edu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رحلة هادينا حمل الإسلام الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار صلوا على خير الأنام خير الأنام المصطفى بدري تمام بدر التمام صلوا عليه وسلم وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا هنانا ظهرت